Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali pelajaran hari ini masih tentang transformasi geometri. Video sebelumnya sudah saya berikan 3 soal tentang transformasi geometri. Sekarang lanjutannya. Kemarin sudah saya sampaikan ada 10 soal ya. Jadi soal yang pertama sudah, soal yang kedua sudah, soal yang ketiga sudah ini, kemudian soal yang keempat sekarang ya. Baik. Langsung saja, diketahui T1, jadi kadang juga disebutkan pakai huruf besar, huruf T. T itu menyimbolkan transformasi. 1 itu artinya transformasi yang pertama. Diketahui T1 adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, ini soalnya baru lagi ya. Jadi pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X. Dan transformasi T2 adalah rotasi dengan pusat O. O-nya itu berarti titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat dengan arah putar berlawanan dengan putaran jarum jam. Berarti dia positif ya. Oke, kalau dia searah jarum jam berarti dia negatif. Nah, persamaan bayangan garis 2x kurang 5y ditambah 30 sama dengan 0 oleh transformasi T1 dilanjutkan dan T2 adalah, jadi ada 2 hal transformasi. Pertama dia pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang kedua rotasi terhadap O 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, kita mulai. Yang pertama ya. Nah, yang harus dipahami adalah apa itu garis Y sama dengan X, ya kan? Ini garis Y sama dengan X. Jadi pahami dulu makna garis Y sama dengan X. Kalau kita punya koordinat kartesius, ini sumbu X, yang ini sumbu Y, itu maka garis Y sama dengan X itu adalah yang membelah ini ya, yang membelah. Nah, oke. Ini adalah Y sama dengan X. Artinya kalau kita punya suatu titik di sini, misalkan titiknya kita beri ini ya. Katakan ini titik A, X, Y. Maka kalau ini kita cerminkan tuh berarti dia tegak lurus ya. Cerminnya adalah ini. Itu dengan jaraknya juga sama bayangannya di sini ya. Katakan di sini misalkan kita pakai warna merah juga. Maka ini adalah A aksen. Nah, A aksen itu adalah tinggal dibalik ya kan. Kalau di X, Y berarti di sini jadi Y, X gitu ya. Artinya jangan X, Y ya. Berarti kita buatnya A, B lah ya. Karena X, Y itu identik dengan koordinat ya. Oke, kita ganti dengan A, B. Artinya di sini titik A, di sini titik B, maka dia berbalik menjadi B, A aksen. Itu ya, memahaminya. Oke. Kalau rotasi sudah paham ya. Jadi silakan coba dikerjakan. Ini gampang ya. Jadi tinggal nanti dibalik. Kemudian ingat rotasi R, pusatnya O 90 derajat ya. Pusatnya 0 90 derajat. Berarti ini nanti jadinya adalah kalau kita ini ya seperti soal yang pertama ini rotasi 90 derajat kemudian pusatnya A, B, maka nanti akan jadi seperti itu ya. X, Y aksennya, X aksen, Y aksennya. Atau karena dia 0,0, pusatnya 0,0, berarti kan ini nanti A tambah B-nya adalah 0 ya kan. Berarti kalau A tambah B-nya 0 berarti nanti jadinya dia akan menghasilkan kalau misalkan titik A-nya adalah A, B, maka nanti A aksennya adalah ini terhadap rotasi ya. A aksennya adalah min B, A ya, min B, A. Oke. Berdasarkan ketentuan yang pertama tadi nih. Rotasi 90 derajat, pusatnya A, B, maka nanti negatif Y, jadi dipindah posisinya. Kemudian ininya 0, ininya juga 0 ya kan. Jadinya tinggal negatif Y, X. Atau kalau koordinatnya adalah
A, B, maka negatif B, A. Nah, seperti itu. Oke ya. Ingat cara mentransformasinya adalah titik. Berarti kalian harus cari dulu 2 buah titik. Ambil 2 buah titik di sini ya. Ambil 2 buah titik dari situ. Jadi kalau kita punya 2x kurang 5y ditambah 3 sama dengan 0. Carilah titik yang tidak pecahan ya. Yang gampang-gampang saja pecahannya. Yang gampang-gampang saja bilangannya. Misal kalian bisa memilih kalau ingin membuat misalkan berapa? Katakan x-nya misalkan berapa biar jadi itu ya, misalkan x-nya 6 gitu ya, atau x-nya 1. Kalau x-nya 1 berarti kan nanti 2 kali 1 dikurangi 5y ditambah 3 sama dengan 0, maka negatif 5y ini akan sama dengan negatif 5, maka y-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi koordinatnya 1,1. Cari lagi. Misalkan lagi x-nya berapa? Misalkan x-nya berapa lagi yang menghasilkan bukan pecahan ya. Jadi udah dapat ini, koma ini, titiknya 1,1. Kemudian cari lagi yang titiknya bukan pecahan. Misalkan berapa? Kalau 3, kalau 6 misal ya. X-nya 6. X-nya 6 maka 2 kali 6 dikurang 5 kali y tambah 3 ini akan sama dengan 0. Berarti ini negatif 5y ini akan sama dengan negatif 15. Berarti y-nya sama dengan 3 ya. Oke, jadi coba cari titik-titik yang gampang untuk dikerjakan ya kan. Gampang untuk dikerjakan. Nanti tinggal kalian transformasikan. Paham ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, konsepnya tetap sama. Kalian tinggal mencari titik ya. Jadi cara mencari langkahnya adalah cari 2 buah titik ya. Cari 2 titik, oke. 2 titik. Oke, gitu ya, cari 2 buah titik. Kemudian, sebentar, kalau dia persamaan kuadrat, oke. Kalau dia persamaan kuadrat, sebentar ya. Oke. Mungkin kita butuh 3 buah titik ya. Oke, misal ini 3 buah titik ya, 3 buah titik. Kenapa 3 buah titik? Karena dia oke. Karena dia persamaan kuadrat, berarti kita mencari titik potongnya ya. Titik potong terhadap sumbu X. Oke. Karena dia persamaan kuadrat, kita harus mencari titik potong. Cari titik potong terhadap sumbu X. Oke. Titik potong terhadap sumbu X. Oke, kemudian dilanjutkan transformasi yang pertama. Transformasi yang pertama, kemudian baru transformasi yang kedua ya. Transformasi yang kedua. Oke, pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X ya. Baik. Cari titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau titik potong, tipot ya, tipot sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya, Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita kerjakan, ini nanti jadinya 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1, ini akan sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini 3x kalikan dengan x sama dengan 0. Karena ini dia 1, pasti perkaliannya cuma 1 kali 1 ya, tidak ada yang lain. Sekarang tinggal menempatkan posisi positif dan negatifnya ya.
Karena dia ingin menghasilkan 2x, maka di sini positif ya. Seharusnya di sini negatif. Jadi kita cek, ini akan menghasilkan, kalau kita distribusikan, ini menghasilkan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, sehingga titik pertama adalah 1/3. Titik yang kedua adalah negatif 1. Nah, baru kita transformasikan. Sekarang perhatikan ya, transformasinya adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambarkan sumbu koordinat kartesius. Oke. Kita punya titik 1/3 ya. Berarti kalau dia X1 1/3 berarti koordinatnya 1/3, 0. Dan negatif 1,0 gitu ya. Oke, nah sekarang kita posisikan di mana 1/3, 0 ya. Oke, 1/3,0 itu kira-kira kita pakai skala satunya agak besar saja ya. Misalkan di sini 1, misalkan di sini 1 ya. Misalkan di sini 1. Ini berarti juga 1 ke sini ya. Ke sini kira-kira 1, ini juga kira-kira 1. Oke, misalkan itu 1 ya. Kemudian sepertiga itu berarti kalau dibagi 3 ya kira-kira di sini ya, ini 1/3. Titik 1/3, 0. Kemudian negatif 1,0, ini negatif 1,0 yang ini ya. Oke, nah sekarang kita transformasikan. Yang pertama adalah pencerminan ya. Pencerminan, refleksi sumbu X terhadap sumbu X. Berarti kalau ini sumbu X, titik 1/3,0 kan di sumbu X. Dicerminkan. Maka hasilnya juga akan tetap dia, ya kan? Tetap dia. Oke? Benar ya? Nah, kemudian kalau kita cerminkan sekarang yang ini. Negatif 1,0. Oke, negatif 1,0. Kita cerminkan, maka posisinya juga tetap di sini ya. Tetap di sini. Nah, paling satu lagi yang ingin kita cari adalah titik puncaknya ya, titik puncaknya. Titik puncak. Saya berikan di sini saja ya. Oke, titik puncak. Titik puncak. Karena dia berbentuk persamaan kuadrat, berarti ada puncaknya ya. Titik puncaknya adalah X puncak itu adalah negatif B per 2A. B-nya adalah 2, berarti negatif 2 per A-nya berapa? A-nya 3, berarti 6 ya kan? Jadi negatif 1/3. Berarti koordinatnya adalah negatif 1/3, 0 ya. Negatif 1/3, 0, maaf. Negatif 1/3, kemudian berarti Y puncaknya kita substitusikan. 3 kali negatif 1/3 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1/3 dikurangkan dengan 1. Berarti berapa ini? Negatif 1/3 pangkat 2 negatif 1 jadi positif 1/9. 1/9 coret dengan 3 jadinya 1/3 dikurangi 2/3 dikurangi 1. 1/3 dikurangi 2/3 atau ini kita buat 3/3 ya. Berarti jadinya nanti 1 kurang 2 kurang 3 ya. Jadi berapa ini? Negatif 1, negatif 4/3 ya. Oke, negatif 4/3. Negatif 4/3 itu negatif 1/3 ya. Berarti koordinatnya adalah ini, koma ini. Nah, di mana dia posisinya? Posisinya berarti negatif 1/3. Negatif 1/3 kira-kira di sini kan? Oke. Kemudian negatif 1/3 berarti dia agak ke bawah ya. Oke. Ini ingat ini negatif 1, berarti ini negatif 1/3 kira-kira di sini. Oke. Karena dia
positif, ini A-nya positif, berarti dia terbukanya ke atas ya, terbukanya ke atas. Maka gambarnya adalah seperti ini ya. Oke, kira-kira begitu gambarnya ya. Nah, kalau ini titik puncaknya ini dicerminkan, berarti nanti kira-kira di sini ya titiknya yang terbaru ya kan. Ini akan tetap di sini. Maka hasil pencerminan yang pertama gambarnya akan lawannya dari ini ya kan. Dia akan, nah gitu ya. Oke, ini hasil pencerminan yang pertama. Kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ini titiknya ya, titiknya kita balik. Oke, pertama berarti nanti jadi gambarnya sekarang yang kedua. Refleksi sumbu Y. Oke. Sekarang titiknya kita cerminkan terhadap yang ini sumbu Y ya. Ini Y. Nah, kita cerminkan negatif 1,0 berarti berpindah ke 1,0 ya kan. Sini ya, katakan di situ lah ya, agak gigil. Ini yang kedua 1,0. 1/3,0 jadi ke sini. Negatif 1/3,0. Yang merah itu adalah hasil yang terakhir ya. Kemudian ini juga akan berpindah ke sini. Oke. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi gambarnya akan seperti itu. Sekarang tinggal kita cari persamaannya, ya kan? Persamaannya adalah kita cari ini berarti tadi sepertiga, 4/3, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita cari dulu persamaannya. Oke. Oh, maaf. Berarti kita punya X X dikurang X1 dikalikan dengan maaf. Oh ya, X kurang X1 dikalikan dengan X dikurangi X2. X1 X2 nya yang mana? Jadi X1 X2 nya adalah yang ini, negatif 1/3, 0 dan 1,0 ya kan. Oke, berarti X dikurangi berarti kurang negatif 1/3 dikalikan dengan X dikurangi 1 ya. Oke, ini akan sama dengan 0. Sehingga nanti jadinya X tambah 1/3 dikalikan dengan X kurang 1, ini akan sama dengan 0. Kemudian ini nanti jadinya kita kalikan ya, kita distribusikan jadinya X kuadrat kurang X tambah 1/3 kemudian kurang 1/3. Ini ada 1/3 X kurang 1/3 sama dengan 0. Kemudian ini kita tuliskan di sini. Jadinya nanti X kuadrat negatif 1 tambah 1/3 jadinya negatif 2/3X dikurangi 1/3 sama dengan 0. Kalau kita kalikan dengan 3 semuanya jadinya nanti 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 ya. Sama dengan 0. Nah, ini oke. Ada nggak?
Oke. 3x kuadrat kurang 2x kurang 1 ya. 3x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0. Tetapi harus hati-hati, ini masih persamaan kuadrat. Yang ditanya adalah fungsi kuadratnya ya, fungsi kuadrat. Oke. Kita perdetail lagi ya, kita detailkan lagi. Caranya sebenarnya lebih enaknya itu pakai ini saja ya. Saya ulangi ya, titiknya ada 3 titik ya. Kan kita butuhnya fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Titik yang pertama adalah negatif 1/3,0. Kita masukkan ke sana. Artinya kalau kita masukkan, jadi f negatif 1/3 ini akan sama dengan a kali negatif 1/3 kuadrat ditambah b kalikan negatif 1/3 ditambah c akan sama dengan 0 gitu ya. Akan sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan A/9 dikurang B/3 ditambah C sama dengan 0. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita kalikan semua dengan 9, maka hasilnya adalah A dikurang 3B ditambah C ditambah 9C sama dengan 0. Oke, titik yang kedua ya. Titik yang kedua 1,0. Maka ini akan menjadi, nanti langsung saja ya, berarti A ditambah B ditambah C akan sama dengan 0 ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, titik puncaknya 1/3, 4/3 ya, 4/3. Ini akan menjadi A/9 ya kan. A/9 ditambah B/3 kemudian ditambah C, ini akan sama dengan 4/3 ya. Kalau kita kalikan semua dengan 9, maka A ditambah 3B ditambah 9C akan sama dengan 12 ya. Jadi kita punya ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Barulah kita mencari siapa A, B, dan C-nya ya. Siapa A, B, dan C. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, nggak lama kok. Katakan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, langkahnya adalah sekarang kita eliminasi ya. Eliminasi apa yang mau dieliminasi? Eliminasi A dan C ya pada persamaan 1 dan 3 ya. Kalau kita eliminasi nanti kita kurangkan, jadi sehingga 3B dikurang negatif 3B. Berarti nanti jadi 6B sama dengan 12. Berarti B-nya adalah 2 ya. B-nya adalah 2. Kemudian karena sudah dapat B-nya 2, kita mau eliminasi siapa sekarang? Kita mau eliminasi antara persamaan kalau B-nya 2 berarti kita sudah punya nanti bentuknya adalah ini ya. Persamaan 1 nanti bentuknya adalah A ditambah 9C, ini akan sama dengan 6. Kemudian yang ini A ditambah 9C, ini nanti juga sama dengan 6 juga ya. Oke, yang ini nanti jadinya A ditambah C, ini sama dengan negatif 2. Oke, nah sekarang kita eliminasi lagi. Kita eliminasi yang ini ya. Sekarang yang ini dan ini ya. Eliminasi 1 dan 2 ya.
eliminasi A ya. Kita eliminasi A pada persamaan 1 dan 2 ya. Maka kita peroleh 9C dikurangi C dapatnya 8C sama dengan 6 dikurang-kurang 2 berarti 8. Berarti C-nya sama dengan 1. Karena C-nya sudah sama dengan 1, tinggal kita substitusikan. Substitusi berarti substitusi C pada persamaan yang kedua ya, pada persamaan yang kedua. Maka nanti jadinya A ditambah 1 sama dengan negatif 2. Berarti A-nya sama dengan negatif 3 ya. Jadi A-nya negatif 3. Maka kita punya persamaannya. Jadi Fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 2b tambah 2x ditambah 1. Oke, sebenarnya gampangnya adalah, kan tadi kita sudah dapat ini. Ini tinggal dikalikan dengan negatif, tinggal dikalikan posisinya tinggal kita ubah saja. Ini tinggal kita ubah. 3 yang awalnya positif jadi negatif. Ini juga dikali jadi positif, yang dikali jadi positif. Nah, jadi sebenarnya bisa dengan cara itu mudah, karena gambarnya kan seperti itu ya. Gambarnya mana tadi? Kita full screen dulu. Tadi kan gambarnya adalah yang ini ya, yang merah ini. Sedangkan kalau dia fungsi kuadrat, kita antara dia terbuka ke atas atau bisa juga terbuka ke bawah, itu perbedaannya adalah di negatifnya ya, di negatif positifnya. Oke, jadi memang transformasi geometri ini membutuhkan ketelitian dalam banyak bidang ya, dalam banyak bidang. Tidak hanya melakukan transformasinya saja, tetapi juga harus teliti dalam mengerjakan materi lain. Ada persamaan kuadrat, seperti contoh yang kemarin ini ada lingkaran gitu ya, lingkaran. Jadi termasuk kategori agak sulit ya transformasi geometri ini, karena banyak materi yang terkait. Oke, kita lanjutkan satu soal lagi ya, nomor 6. Bayangan kurva Y sama dengan 3x kurang 9x kuadrat. Nah, ini konsepnya sama ya. Y sama dengan 3x kurang 9x kuadrat jika dirotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3. Oke. Konsepnya ingat, konsepnya tetap sama. Y itu akan sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus merotasinya. Oke. Ini merupakan persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat. Nanti kita akan buat juga dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita rotasi. Pertama ingat cari titik potongnya dulu. Ada nggak cari titik potong ya? Titik potong terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Oke, itu dulu. Bagaimana mencari titik potong terhadap sumbu X? Berarti nanti negatif 9x kuadrat ditambah 3x ini akan sama dengan 0. Kalau kita kalikan dengan negatif, berarti nanti jadinya, atau ini dibuat begini ya. Kalau kita bagi dengan 3, berarti dibagi dengan negatif 3, nanti hasilnya adalah ini 3x kuadrat kemudian kurang x
sama dengan 0, kita faktorkan. 3x, yang ini kurang 1, yang ini kalikan dengan x. Oke, gitu ya. Jadi x-nya sama dengan 1/3. Kemudian satu lagi x-nya sama dengan 0. Gitu ya, x-nya sama dengan 0. Jadi x-nya yang 1/3 dan x-nya sama dengan 0. Nah, kemudian berarti kita punya ini koordinatnya nanti menjadi apa nih? Koordinatnya menjadi 1/3,0 dan 0,0. Oke. Nah, kita cari titik puncaknya ya, titik puncaknya. Sekarang cari titik puncaknya ya. Oke, sekarang cari titik puncak. Cari titik puncaknya ya, titik puncak. Pasti ada titik puncak yang namanya persamaan kuadrat ya. Berarti x puncaknya adalah negatif b per 2a. B-nya adalah 3, berarti negatif 3 per A-nya negatif 9, berarti negatif 18. Maka x puncaknya adalah 1/6 ya. Kemudian y puncaknya berarti kita substitusikan 3 dikali 1/6 dikurang 9 kali 1/6 dikuadratkan. Maka 3 kali 1/6 hasilnya adalah setengah dikurang 1/36, berarti 9/36, 1/4 ya. 1/4. Oke, maka hasilnya adalah setengah kurang 1/4, hasilnya adalah 1/4. Nah, setelah kita punya koordinatnya 1/6, 1/4, dan ini ada 3 buah titik, kita rotasi, kemudian kita dilatasi ya. Oke. Nah, nanti akan kita susun kembali ke sini ya kan, susun kembali ke situ. Jadi ini koordinatnya 1/4, 1/6, 1/4. Jadi 3 titik ini kita rotasi, sudah tahu ya rotasi. Kemudian dilatasi tinggal dikalikan dengan 3 ya. Coba kita kerjakan ya. Coba kita kerjakan. Mungkin di sini cukup ya. Oke, ini dulu. 1/3,0 ini ditransformasikan terhadap rotasi 90 derajat. Berarti hasilnya adalah 0,1/3 ya. 0,1/3. Benar nggak? Coba. Jadi dia dibalik negatif y, negatif 0 itu 0, x ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan dilatasi ya. Dilatasi dengan faktor skala 3. Berarti kita kalikan 3. Maka hasilnya 0,1. Sudah? Sekarang titik yang 0,0. Kita rotasikan. Maka hasilnya tetap 0,0. Kita dilatasikan. Hasilnya juga tetap 0,0. Kemudian titik yang terakhir 1/6, 1/4. Kita rotasikan ya, rotasikan, maka hasilnya adalah negatif 1/4, 1/6. Kemudian kita dilatasikan, maka hasilnya adalah kalikan dengan 3 ya, kalikan dengan 3 berarti negatif 3/4, setengah ya jadinya. Oke. Barulah kita susun ya, kita susun persamaannya. Oke, kita susun yuk. Kita susun sekarang. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk yang ini dulu. 0,1 ya. Berarti 1 sama dengan mana ini? X-nya 0 semua, berarti tinggal C. C-nya 1, ya kan? Kemudian kita substitusikan untuk yang ini ya, untuk yang itu. Berarti 0 sama dengan, jadi 0 semua ya, ini 0 semua. Oke, ini 0 semua.
0. Jadi nanti C sama dengan 0 ya. C-nya sama dengan 0. Oh, kok bisa ada dua bilangannya? Oke, nanti kita lihat apa yang menyebabkan dia seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ini. Setengah sama dengan berarti A negatif 3/4 berarti 9/16 ya. 9A per 16. Oke. 9A per 16 ditambah B per 2 ditambah C. Nah, kita muncul agak kebingungan ya, agak kebingungan sedikit ini. Kenapa kok bilangannya jadi seperti ini? C-nya ada 0, C-nya ada 1. Berarti, coba kita perhatikan gambarnya ya. Kita perhatikan gambarnya. Oke, sekarang coba kita belajar menggunakan alat ya, yang namanya GeoGebra ya. Oke, kita pakai GeoGebra. Kita pakai GeoGebra. Oke. Nah, kita akan buat persamaan garisnya. Oke, kita akan buat persamaan garis. Oke, kita akan buat persamaan garisnya ya. Jadi persamaannya tadi adalah Y sama dengan Y sama dengan 3x kurang 9x kuadrat. 3x kurang 9x. Biar tahu visualnya. Kenapa kok bisa jadi seperti itu ya. Y sama dengan 3x dikurang dengan 9x kuadrat ya. 3x dikurang 9x kuadrat. Oke, itu visualnya ya. Nah, oke, ini gambarnya. Oke, ini gambarnya. Kalau kita perbesar ya. Nah, ini gambarnya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan melakukan transformasi. Ini ada transform ya. Transform itu transformasi ya. Oke, kita transformasikan. Kita rotasikan ya. Oke, kita transformasikan. Sejauh berapa? 90 derajat ya, 90 derajat. Oke, berlawanan arah jarum jam ya. Counter clockwise itu berlawanan arah jarum jam. Dan dia positif ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita dilatasikan ya. Sekarang kita dilatasikan. Kita ambil objeknya ya, kita dilatasikan ini. Faktor skalanya adalah 3. Oke, nah jadi seperti itu ya. Oke, jadi dia semakin besar ya kan, semakin besar. Nah, apa fungsinya? Kita lihat, perhatikan. Ternyata nanti fungsinya adalah, nih perhatikan. Yang pertama ini ya. F aksen itu rotasi terhadap 90 derajat 0,0. Kemudian dilatasi. F aksen ini kita dilatasikan. Jadilah F double aksen ini. Y kuadrat kurang 0,3 X kurang Y sama dengan 0. Jadi yang kuadratnya sekarang berganti. Bukan X tetapi Y. Ya, jadi yang kuadratnya bukan X tetapi Y. Y kuadrat kurang 0,3 X kurang Y. Kalau itu bentuknya desimal, kita buat jadi bentuk pecahan. Y kuadrat kurang 0,3 X kurang Y sama dengan 0. Y kuadrat kurang 0,3 X kurang Y sama dengan 0.
Nah, kalau kita buat jadi jadi tanpa pecahan ya, tanpa pecahan. Ini bentuknya jadi seperti apa? Nah, berarti bentuknya akan menjadi yang mana tuh berarti kira-kira? Jawabannya yang mana? A atau B atau C ya. Karena yang kuadratnya adalah si Y ya, si Y. Ini 0,3 ini pembulatan ya, pembulatan. Jadi sebenarnya 0,3 ini bukan 0,3 tapi Y kuadrat kurang sepertiga X kurang Y sama dengan 0. Kalau kita kalikan semua dengan 3 berarti 3Y kuadrat dikurangi X dikurangi 3Y akan sama dengan 0. Maka kalau kita buat X sama dengan, jadi X sama dengan 3Y kuadrat kurangi 3Y. Oke. Itu ya, jadi jawabannya ada ya, yang A ini. Oke, memang agak panjang ya, agak panjang. Ini materi yang memang sekali lagi saya sampaikan bahwa transformasi geometri ini termasuk materi yang sulit ya, termasuk materi yang agak sulit. Karena apa? Karena berkaitan dengan banyak hal ya. Oke, kenapa kok ini bisa jadi kuadrat? Malah Y-nya yang kuadrat. Nah, karena apa? Karena kalau dia kurva yang biasa saja seperti tadi ini kan awalnya begini kan, terbukanya ke bawah atau ke atas. Itu yang biasa kita pelajari ya kan, terbukanya ke bawah atau ke atas. Tapi kalau terbukanya ke samping, maka yang kuadrat adalah si Y-nya. Kalau terbukanya ke samping, yang kuadrat adalah si Y-nya. Oke? Dipahami ya? Nah, seperti itu kira-kira. Oke, untuk transformasi 3 soal ini saya pikir cukup. Nanti akan coba saya berikan lagi soal-soal yang lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan terlalu dihabiskan tenaga untuk mengerjakan soal transformasi geometri. Semampu kalian saja. Kalau kalian mampu silakan dikerjakan, kalau tidak jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan karena masih banyak soal-soal lain yang bisa dikerjakan dengan cepat. Ya, bisa dikerjakan dengan cepat. Baik, untuk hari ini cukup dulu. Nanti coba akan saya berikan lagi lanjutan tentang transformasi geometri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Kita akan bertemu kembali lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.